Oke pemirsa, ini ada lembar ijazah, bukan lembar ya, ijazah ya, Gajah Mada yang dikirimkan kepada saya di X. Ya, inilah tampilan, kalian lihat sendiri, inilah tampilan ijazah pada tahun 1986 ya. Ini orang tuanya katanya ya yang mengirim ini. Inilah orang tuanya lulusan sarjana kehutanan. Lihatlah fontnya ya kan, jauh sekali dari font Times New Roman. Dia lulus 4 Agustus 1986. Bentuknya pun masih seperti ini. Ya, lihat logonya pun masih sederhana, belum ada watermark logo UGM itu yang berkilau-kilau ya, cantik keemasan gitu. Coba kita perhatikan pada ijazah Joko Widodo. Wah, ini kan sudah Times New Roman. Terus di sini kita lihat situ sudah warna keemasan. Nah, ini sudah lebih modern ini logonya, ini logo di ijazahnya Pak Joko Widodo ya, kalau nggak kebanjiran atau kebakaran atau yang lainnya ya. Nah, ini yang akan kita berikutnya. Nah, di sini juga tampilan fotonya yang diakui sebagai Pak Joko Widodo ini kok kacamata. Saya juga bingung ya, waktu saya lulus 98 tahun 1998 sebagai seorang sarjana teknik elektro, itu semua teman-teman ya foto ya tidak ada yang berkacamata gitu loh. Jadi kenapa dia dilarang? Ya karena untuk identification. Jadi alasan ilmiah ya, karena muscle dari di sekitar mata kita itu ketika difoto itu akan ditutupi oleh baik lensa maupun frame kacamata itu. Padahal itu di sekitar mata itu penting sekali untuk identifikasi, karena itu otot-otot kunci juga dalam identifikasi manusia. Makanya secara ilmiah itu memang nggak boleh gitu loh, karena di sekitar mata itu adalah banyak titik-titik kunci yang bisa dipakai untuk menentukan atau mengidentifikasi orang tersebut. Nah, herannya pada tahun 1985 kok ini boleh ya, saya bingung. Pada saat 1998 saja saya lulus, itu ketat sekali gitu, ketat sekali, tidak ada yang berkacamata ya, harus dilepas gitu. Nah, saya mempertanyakan, kita memerlukan dokumen resmi UGM, kapan dimulai dibolehkannya foto ijazah ya menggunakan kacamata. Ini penting ini ya. Kalau kita sudah dapatkan dokumen resmi dari UGM, saya cari-cari tidak ada, yang sudah tahun 2020-an ya. Kalau ini ada, maka ini pasti palsu ya. Nggak perlu pakai analisa font, analisa teknologi, ink data analysis, terus radiokarbon C14 dating analysis, itu nggak penting. Ini saja, kalau kita dapat dapat dokumen ya yang membuktikan bahwa pada saat itu tidak dibolehkan penggunaan kacamata, maka ini 11.000 triliun palsu ya. Cuma ketika ini ditampilkan nanti di persidangan, tidak boleh pakai mata visual gitu, mata visual. Kita harus buktikan secara ilmiah bahwa ini adalah kacamata ya. Oleh karena itu kita pakai program gitu loh ya. Jadi kalau di persidangan, dari mana Anda tahu? Pasti hakim mengatakan itu. Dari mana Anda tahu itu dia menggunakan kacamata? Ya karena saya lihat Pak, itu kacamata, nggak boleh begitu ya. Kita harus menggunakan objektivitas metode ilmiah untuk mengatakan bahwa itu adalah kacamata. Tapi sebelumnya ya, kita lihat dulu bagaimana kita menjejak ya saat perbedaan ini watermark logo UGM ini yang sudah sangat cantik ini di ijazah Joko Widodo. Coba kita pakai program untuk melihatnya lebih dekat ya. Kalau ini yang yang dikirim ya kepada saya dengan ijazah tahun 1986. Nah, ini programnya saya buat, sudah saya siapkan. Terus ini Joko Widodo. Coba kita zoom dulu ini, kita filter pakai bilateral filtering, kita lihat ya. Kita crop. Nah, terus ini. Nah, inilah dia ya. Coba kurang luas tuh. Nah, inilah dia logonya di 1986. Watermark logo UGM ya. Kehijauan, tetapi tidak ada warna keemasan ya, seperti logo UGM modern seperti di ijazah saya ya 1998 sudah sangat keren. Kalau ini masih sangat sederhana, hijau saja gitu ya. Terus kalau kita lihat di
ijazahnya yang katanya Pak Joko Widodo ya, ini ya, kita lihat dulu di sini. Nah, ini coba kita lihat ya, ini sudah ada keemasan ya, kuning di sini. Kita lihat grafiknya juga berbeda ya, distribusi RGB ya. Tetapi karena ini apa namanya hanya ditampilkan di layar ya, di layar ketika alumni yang katanya apa namanya temannya Pak Joko Widodo, tidak ada mereka pegang begini ijazahnya Pak Joko Widodo, cuma ditampilkan dalam proyektor atau monitor gitu, dalam bentuk soft copy itu pun ya cuma ditampilkan begitu aja gitu. Kalau bisa kita pegang ya ijazahnya Pak Jokowi, kita scan gitu dari primary source, maka bisa kita analisa apa namanya distribusi warna dari logo UGM-nya ini ya, mengapa dia warna keemasan. Sebenarnya bisa ya, dari logo ini juga bisa kita analisa. Cobalah ini bandingkan ya 1986 dengan 1985 kan. Nah, inilah dia. Kan sangat berbeda ya. Ini ada benar hijau seragam warnanya. Kalau ini distribusi RGB-nya juga berbeda ya. Ini lebih seragam grafiknya ya. Ini lebih apa namanya banyak puncak-puncak itu menandakan banyak warna di situ, banyak warna, konten warna di sini ya. Kalau ini lebih seragam dia grafik distribusi RGB-nya. Nah, inilah dia. Di sini saja sudah menimbulkan ya, memperkuat apa namanya analisa saya tentang font ya, di mana pada saat itu memang penggunaan font itu sangat langka, kalaupun ada ya di Amerika mungkin atau di Inggris dalam bentuk cetakan ya, bukan software ya. Nah, inilah kita lihat distribusi ini sudah keemasan ya, sudah keemasan di ijazah Joko Widodo yang 1985. 1986 saja ini masih begini seragam, dia masih watermark ya, hasil percetakan dan warnanya warna hijau gitu. Inilah salah satu apa namanya memperkuat apa argumentasi saya ya. Nah, ini dari sisi logo ya, logonya coba kalian lihat kan, terlihat nggak kalau di YouTube? Kalau di monitor saya ini kelihatan sekali. Tapi mereka bisa nanti membantah, itu kan karena apa, seperti Muhammad Noah Lazar di kasus Jessica itu menipu dengan cara seperti itu ya. Karena kita nggak bisa pegang video CCTV-nya, dia bisa banyak sekali alasannya. Itu karena monitor, itu karena kamera menyuting hasil monitor, gitu-gitu deh pokoknya ya. Ruwet pokoknya kalau sudah berbohong gitu ya. Nah, inilah, itu juga nanti dipakai alasan itu, padahal karena nggak dikasih gitu loh ya kan. Sama seperti kasus ijazah palsu Joko Widodo ini ya, memperpanjang, memperumit proses, padahal gampang sekali prosesnya. Tunjukkan siap diuji, atau ya sudah mengaku bahwa ijazah saya palsu, skripsi saya palsu, kan cuma dua opsi itu saja. Kalau menunjukkan siap diuji secara ilmiah, karena kalau dari watermark logo UGM ini saja ya, analisa saya semakin kuat gitu loh ya, karena tahun 1986 saja ya nggak seperti itu logonya, terdistribusi apa namanya seragam ya, seragam dia ya, hijau-hijau saja gitu. Kalau ini kan enggak ya, distribusi warna kuning itu menimpa ke warna hijau seperti emas gitu ya. Itulah apa ya, harusnya Bu Ova Emilia dan Dekan Pak Dr. Sigit ya, Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM, dan Dr. Sigit Sunarta, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya ya yang akan kita konfirmasi nanti, terutama ini ya. Ini juga fatal ini ya. Kapan UGM membolehkan seseorang ya foto untuk ijazah dan dia berkacamata? Sejak kapan itu? Kalau boleh 1985, mana dokumen yang membolehkan? Itu pasti terdokumentasikan. Tahun 1985 syarat foto ijazah, kita perlu meminta itu. Yang kedua, ya pembuktian ada nggak selain Joko Widodo ini tahun 1985 foto ijazahnya berkacamata? Karena apa? Secara sains itu nggak boleh gitu loh. Lebih baik tidak, bukan lebih baik ya, harusnya tidak. Kenapa? Ya otot-otot di sekitar mata kita ya, kedua mata kita itu penting untuk identifikasi, pengenalan wajah, dan itu kalau ditutup oleh frame maupun lensanya, maka identifikasi menjadi terganggu. Begitu kan harusnya Bu Ova dan Pak Sigit yang terhormat ya. Kalau memang sudah kejanggalan-kejanggalan ini menurut Bapak dan Ibu sekalian, ya jujur saja sudah gitu. Dari jenis font sudah kita lihat ya, tahun 1986 aja nggak secantik itu. Terus logo tadi ya, logo ini
Bayangkanlah logo ini cantik kali. Untuk 1985, 1986 saja masih itu ya. Tadi yang saya tunjukkan ya. Ya, ini ya. Nah, dari sini aja sudah tahun itu ya masih seperti itu. Logik apanya ya, teknik percetakannya mungkin UGM ya memesan ya. Mungkin ada yang tinggi, tetapi UGM memesan yang seragam ya seperti ini. Gitu loh. Jadi dari sini saja sama-sama Fakultas Kehutanan kita udah melihat perbedaannya. Kok di tahun 1985 itu logonya jauh lebih cantik. Ya sudah ada warna kuning-kuning keemasan. Kalau 1986 kok masih begini? Kan itu perlu dijawab sama UGM. Belum lagi ya UGM harus menjawab. Kok tidak ada di lembar pengesahannya itu apa namanya tanggal dosen penguji? Ya, mana ada apa skripsi tidak ada lembar dosen penguji? Ya, tanda tangannya. Yaitu sama dengan toilet paper. Banyak sekali yang perlu kita pertanyakan. Belum lagi tentang tanda tangan. Gitu loh. Banyak sekali. Sebaiknya udahlah UGM mengatakan apa adanya, as it is. Gitu. Apa tanpa intervensi politik apapun. Ya sudah. Gitu loh. Mengaku saja gitu, as it is. Gitu ya. Jangan lagi bersembunyi dengan udah ada dokumennya, dokumen yang kelihatan saja sudah berbeda. Apalagi dokumen yang belum kita lihat kan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.